Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkalian tanggal 6 Juni 2021, PPO 2 kita mulai. Jadi, agendanya nanti hari ini kita modifikasi yang kemarin. Kemarin penjualan kita sudah kenal bagaimana cara melakukan penginputan ke dua tabel yang bersamaan. Yang satu adalah tabel master, kemudian yang satu lagi adalah detail. Jadi, di suatu program nanti Anda pasti juga akan menemukan fenomena seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengupdate ke beberapa tabel sekaligus. Biarpun sekarang kalau kita menggunakan framework sudah banyak cara yang dilakukan, ya, ada attach dan sebagainya. Ya, coba kita di sini pakai cara manual konvensional yang dari dulu dan sampai sekarang masih sering digunakan. Ya, kalau kita menggunakan framework itu sudah sangat mudah penggunaannya. Ya, kalau di Visual Studio itu ada framework namanya Entity Framework. Ya, nanti tidak tahu nih masih ada waktu untuk kita kenalkan apa enggak. Tetapi itu teknologi yang terbaru. Ya, kalau umpamanya di pemrograman yang berbasis web sudah jauh lebih banyak. Ya, contoh di yang dulu lumayan terkenal awal-awal CodeIgniter untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Kemudian ada yang sekarang Laravel dan sebagainya. Belum lagi yang di JavaScript juga ada Angular, ada Vue dan sebagainya. Ya, kalau di desktop sendiri, khususnya di aplikasi .NET itu ada namanya Entity Framework. Ya, dia terdapat beberapa kemudahan dalam pengembangan aplikasi. Ya, di situ. Oke, ini sambil saya share dulu. Ini juga nanti saya juga akan lihatkan sedikit. Sebenarnya versi webnya saya sudah buatkan, ya, versi web. Tapi ya nanti kalau memang saya dapat mata kuliah pemrograman web yang advance tingkat lanjut, ya nanti mungkin akan saya bagikan. Kalau enggak ya ini nanti saya akan upload ke YouTube, ya nanti channel sendirilah khusus untuk pemrograman web. Oke, sebentar. Ini apa ini? Oke, ini tampilan sudah lihat ya aplikasinya ya. Jadi kemarin sudah saya tambahkan ada perbedaan yang mendasar. Kemarin sistemnya tidak melakukan pengupdatean di jumlah barangnya. Ya, kalau saya ini coba lihat di Navigate Premium. Nah, ini IDE MySQL. Anda bisa pakai PHP Admin atau apapun ya. Tapi saya sudah sering pakai ini, jadi saya pakai saja karena kemudahannya. DB Post ya. Ya. Kemudian di sini ada jual, ya, transaksi, kemudian ini detailnya, dan di sini ada satu lagi ada tabel barang yang ada jumlahnya. Ya, ini akan terupdate secara otomatis. Begitu juga dengan saldonya. Jadi saat ada sprite pengeluaran split atau penjualan 2, berarti nanti di sini akan 4 dikurangi 2 sejumlah barang keluarnya atau penjualan. Kalau penjualan kan berarti barangnya keluar. Dia akan dikurangi 2, begitu juga dengan saldonya. Berarti nanti 2 dikali 3,5 jadinya 7.000. Ya, begitu sebaliknya. Nanti tugasmu membuat sebaliknya, yaitu beli. Berarti ada barang yang masuk. Kalau Anda beli pembelian berarti kan stoknya nanti akan terupdate. Ya, ini yang secara sederhana. Ya, seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya sendiri ada beberapa yang sudah saya modifikasi. Ya, di sini ada beberapa yang sudah saya modifikasi. Ini nanti juga kita bisa melakukan editing juga di sini, data-data yang sudah ada. Anda bisa menggunakan form yang lain atau form yang sama, monggo, itu enggak apa-apa. Mau pakai form sama, form penjualan input dan form penjualan edit dibedakan atau dijadikan satu. Kalau yang
pemrograman biasanya web itu bisa 2 form atau 1 gitu kan. Kadang yang beberapa tutorial seperti itu. Atau penjualan, form penjualan atau form transaksi bisa dibedakan menjadi 2. Yaitu kebutuhannya sesuai dengan programmernya masing-masing. Ya, kalau di sini saya coba jadikan 1. Tapi nanti yang untuk membedakan yaitu ada ini, is edit. Ya, kayak yang biasa. Kayak yang barang, dulu barang juga gitu kan, input barang nih. Nah, kan dia hanya 1, tapi yang membedakan adalah jika edit true, berarti ada permintaan edit ya dari tabel pemanggilnya ini. Ini kan ada edit gini kan. Nah, di sini kan kita set nih, oh dia true. Biar nanti waktu memanggil form barang ini, dia tahu ini kondisinya sekarang adalah edit. Ya, karena kita taruh di sini edit. Nah, nanti di form barangnya nanti dia waktu load pertama, ya form input barang, ini load pertama, dia ngecek waktu di form load ini pertama kali. Nah, is editnya true apa false? Kalau true, berarti dia kan dianggap edit, maka akan masuk perintah sini. Buttonnya save, yang tadinya simpan berubah jadi edit. Kemudian kita mengambil barang yang mana ID sama dengan ID barang, kemudian di binding kan, di binding, ditempelin ke sini semua kan, tes, biar nanti kamu tahu, oh ini ada transaksi, oh ini ada edit, karena datanya sudah terisi kan gitu. Kemudian sebaliknya, bukan sebaliknya, yang selanjutnya disimpan juga karena kita hanya punya 1 tombol kan di sini, simpan kapan ini berubah jadi simpan dan jadi edit. Ya, di sini kita tes juga. Jika tidak edit, berarti kan editnya false. Atau ini nanti kita balik. Jika edit, ya berarti nanti perintah update-nya kita taruh di atas. Perintah insert-nya kita taruh di bawah. Ya, jadi sistemnya sedikit cerdas, dalam artian cerdas ini dia bisa tahu kapan ini edit atau tidak edit. Ya, secara simpelnya gitu. Ya, kalau yang di penjualan kemarin juga saya modifikasi sedikit. Ya, juga sama. Jika nanti ada edit, ya ini is editnya true. Atau Anda tidak usah pakai kayak gini juga. Ini dihapus, karena otomatis nanti jadinya true. Karena ngetes di sini apapun yang true akan masuk ke sini. Ya, jika ini true, kemudian saya cari tabel penjualannya dulu apa. Ya, biar setelah nanti dia dapat. Ini saya nggak pakai reader. Ya, ada tujuannya. Kenapa? Kalau menggunakan reader yang di form input barang ini kan saya pakainya reader. Nah, ini read. Setelah dibaca, ketemu read, ya datanya read kebaca, maka masuk. Ya, di sini kelebihannya dia cepat, sangat cepat. Ya, tapi kalau datanya sedikit, masih hitungan ribuan ya enggak kerasa. Nanti kalau sudah jutaan mungkin ada kerasanya yang lumayan signifikan. Tetapi kalau kita nanti melakukan indeksnya benar ya sebenarnya tidak terlalu berbeda perubahannya. Ya dia di sini. Cuma masalahnya di sini read-nya ini harus ditutup setelah dibaca gitu kan. Conclose-nya juga harus dia posisinya koneksi ke database itu masih kebuka. Jadi tidak bisa dipakai lagi nih komennya ini. Itu kondisinya. Makanya saya menggunakan saya tidak menggunakan reader seperti ini. Karena nanti yang di penjualan ini itu yang dibuka atau yang kita cari itu tidak hanya 1 tabel. Kalau ini kan 1 tabel. Tapi kalau di penjualan itu nanti saya pakainya 2 tabel. Pertama, nyari header dulu. Ya, biar nanti bisa nampil ke sini nih. Ini tampil, ini tampil, ini tampil, ini tampil. Itu kan ngambilnya dari mana? Dari tabel header kan. Nah, ini tuh. Nah, nomor nota, tanggal, jumlah, subtotal. Itu kan kita harus ambil biar nanti masuk ke sini. Nomor nota, tanggal, total, jumlah, subtotal. Kemudian kita ambil lagi satu nih, detail. Nah, jadi kalau nanti sudah dapat, jadi jika sudah rows count berarti kan datanya itu berarti ada baris gitu. Ya, kalau enggak barisnya lebih dari 0 itu berarti tidak kosong. Ya, umpamanya kita ngomong di notepad ya. 1 umpamanya nomor 001 tanggal 12 Juni 2021 jumlahnya berapa tadi?
umpamanya 2, totalnya 4.000. Nah, ini kan 002, 12, 06, 2021, 3, 7.000. Nah, ini barisnya dia lebih dari 1. Ya, barisnya lebih dari 0, berarti ada baris. Ya, maksudnya itu. Jadi kalau umpamanya di sini tidak ada sama sekali, nanti dia ngecek, ini tidak ada baris kan? Lebih dari 0 enggak? Ya, berarti nanti dia tidak ketemu. Dia tidak akan masuk ke dalam ini. Nah, setelah nanti sudah ketemu, ada, berarti ada yang dicari ini. Ini ID transaksinya kok kita nanti cari adalah, contoh di Navigate ini ID transaksi yang 3. Nah, nanti cari, ini akan ketemu ini, sama ini. Setelah ketemu, nanti dia akan dimasukkan di sini. Cara manggilnya beda. Nah, ini cara ngambilnya seperti ini. Kalau yang di form input barang dulu, kalau reader, caranya nggak seperti itu. Kalau reader caranya seperti ini. Nah, reader get string. Ya, ada perbedaan ya. Tapi kalau yang di data tabel, nah ini. Dia mengambil baris yang pertama, nomor nota. Nah, kalau ketemu ID-nya sama dengan 1 kan pasti barisnya itu gitu. Ya, umpamanya Anda cari, saya cari ya contoh spesifik. Kan ini ID-nya pasti unik, tidak mungkin ada yang lain. Ya, saya coba cari. Kalau saya cari gini kan, select bintang from tabel jual header where ID transaksi sama dengan 5. Keluarnya berapa nanti? Pasti satu baris. Ya, kalau kamu 6, keluarnya berapa? Pasti satu baris. Tidak mungkin lebih dari 1. Nah, kalau di pemrograman 0 itu berarti baris yang pertama. Ya, kalau indeks kan gitu. Ya, kalau dulu kalau pernah nah ini kan berarti 0 1. Berarti kalau saya ngomong indeks ke 1 itu pasti ngomongnya ke sini. Ya, kalau berarti nanti kalau indeks ke 0 berarti nomornya nomor 1. Ya, itu ya. Makanya di sini kenapa kayak gini-gini nanti tolong dicatat sendiri ya. Ini ke 0 berarti data yang pertama ya, yang ketemu itu gitu loh, maksudnya itu. Ini hanya tip and trick saja. Berarti pasti yang ke 0 atau yang pertama lah lebih tepatnya itu. Ya. Mengambil baris yang pertama dengan captionnya atau tabelnya fieldnya nomor nota. Mana nomor nota? Nah, ini nomor nota. Ya, kemudian nomor nota. Kemudian di sini tanggal. Nah, saya mau tanggal. Karena di sini dia time picker, biar kita bisa binding ke sini adalah tanggal, maka harus di convert. Convert to datetime. Ambilnya baris pertama di kolom tanggal. Ya, di convert menjadi datetime. Baris pertama kolom jumlah. Nah, dimasukin ke ini. Baris pertama subtotal masuk ke sini. Nah, ini kalau sudah ke binding, nanti akan tampil di sini nih. Ini, dan ini. Khusus ini nanti beda. Ini butuh enggak? Enggak. Ini kan hanya form pembantu. Adalah kontrol pembantu saja untuk memasukkan data yang Anda tulis di sini masuk ke dalam sini. Berarti ini harus diambil dari Anda harus load data ini dari mana? Dari detail. Detailnya mana? Ini. Cara ngambilnya, kalau kita tadi sudah where-nya kan ini 6. Ya. Jadi kan gini, select. Karena ada relasi from tabel jual detail where. Nah, relasinya mana kok jual? Yang dia nyambung sama ID header. ID-nya ID apa? ID transaksi kan ini toh. Nah, ini ID ini jual. Ini harusnya namanya ID transaksi, tapi ini saya anggap aja ID jual. ID jual header ya. Nah, ini. Ya, yang relasinya kan ini. Relasinya ini nanti. Ya, kalau Anda bisa lihat di sini di modelnya, contoh view aja. Relasinya adalah ini. Relasinya ya. Biar gampang aja Anda lihat. Nah, relasinya mana? Ini.
Nah, ini relasinya nih. Ya. Jadi satu transaksi bisa banyak di tabel jual detail. Ya, satu transaksi bisa banyak di tabel jual detail. Nah, coba saya buktikan. Nah, ini saya hapus saja. Ya, kalau Anda tadi lihat di sini, where-nya kan ini 6. Berarti kan di sini ID jual sama dengan 6. Keluarnya nanti berapa ini? Nah, ada 2 tak? Sprite dan Pepsi. Oh, ID jualnya mana? Ini. Totalnya berapa nih? 12 tambah 7. Ya, umpamanya ini saya selected semua. Ada 2 data. Ini yang pertama 19.000. Nah, ini berarti benar tak? 7. Ya, benar ya. Oke, seperti itu. Totalnya berapa? 6. Nah, ini juga 6. Berarti ini memang dia detailnya dari sini. Itu ya, paham ya. Ini yang nanti Anda load atau binding ke dalam ini. Nah, ini nih tabelnya. Ya, sampai itu ada yang ditanyakan. Ya, ini kan saya coba dulu, saya running biar nanti Anda tidak bingung. Nanti kode-kodenya saya share juga. Yang penting konsepnya Anda tahu dulu. Ya, ini coba contoh. Ini penjualan. Nah, di sini karena kemarin kita tidak membuat kayak ini listnya, kayak barang kan ini listnya. Kemudian kita edit, ini kan listnya seperti ini. Ya, di sini sementara saya taruh listnya di sini penjualan. Ya, ini nanti sesuai dengan datanya. Anda bisa tampilkan mana. Contoh ini yang nah ini ada tombol edit nih. Nanti kita klik di sini, maka dia akan ke binding. 03 ini seperti tadi ya. Kita ngambil dulu yang pertama, kemudian ini detailnya akan ditampilkan di sini. Ya, nanti di sini Anda bisa edit atau mau nambah lagi. Ternyata ada yang kurang. Ya, ditambah aja bisa. Kemudian tambah, kemudian diedit. Ya, atau mau di-delete. Ya, nanti di-delete-nya 1 harusnya dia akan berkurang jadi 12 jadi 11. Kemudian dikurangi 3.000. Jadi 33.500. Kalau Anda delete ini 1. Nah, oke, ini juga berkurang. Nanti Anda bisa simpan. Nah, itu seperti itu. Nah, pada saat disimpan, nanti akan melakukan updating juga datanya. Ya, seperti itu. Kondisinya seperti itu. Oke, jadi di sini yang paling penting tadi harus tambahkan ini dulu 1. Ya, Anda bisa catat sendiri. Di form yang sudah ada kemarin, ya ini harus ditambahkan. Ya, ini saya tambahkan atau membedakan. Kemudian setelah itu ditambahkan, masuk ke dalam form load. Ya, form penjualan load. Nah, di sini form penjualan loadnya kita gunakan tadi, kita pakai perintahnya ini. Ya. Sebelumnya kalau nanti mau pakai yang edit ini, ya ini mungkin sebentar, ini nanti saya jelaskan ya, ini edit. Oke, sudah ini. Tapi yang paling penting sebenarnya ini di luar edit adalah transaksinya yang kemarin kita modifikasi, yang di insert into. Ya, di insert into. Kemarin kan belum ada update ya, di insert into ini saya tambahkan posisinya yang di loopingnya di grid. Loopingnya di grid ini, nah, itu untuk mengupdate barang. Nah, ini nih. Ini untuk update stok ini. Ini adalah perintah update stok. Ya, jadi tidak hanya 2 tabel yang kita lakukan pengupdate insert atau modifikasi lah lebih tepatnya. Tabel jual leader, tabel jual detail, satu lagi adalah kita melakukan editing. Kalau ini insert berarti nambah baris baru. Kalau ini adalah merubah khusus di jumlah. Karena ini judulnya penjualan, berarti setiap ada transaksi penjualan, ya jumlahnya sama dengan jumlah, berarti yang sekarang, umpamanya di sini adalah 5 sama dengan 5 dikurangi transaksinya ini nanti berapa? Ya,
5, umpamanya nanti di sini jumlah adalah 3, berarti nanti 5 kurangi 3. Ya, ini karena ini parameternya di sini toh, berarti kan jumlahnya di sini. Ini 3. Ya, saldonya sama, saldo dikurangi saldo. Saldo dari mana? Ini subtotalnya. Masuk di sini. Di mana kode barang sama dengan kode barangnya dari mana? Dari sini. Oh ya, tadi ini tidak pakai ID ya, dia pakainya kode barang. Kalau nanti melakukan update ya. Kalau update berarti nanti gini. Select-nya bintang from tabel barang where. Nah, di sini kan ada kode barang nih. Nah, kalau saya cari di sini where kode barang sama dengan karena dia string saya pakai petik. Ini. Nah, kalau ini saya running tiga-tiganya saya running 1 2 3. Nah, nanti dia ketemu ini. Nah, makanya nanti sini jumlahnya 4. Ya, berarti nanti 4 dikurangi sesuai yang keluar. Saldonya juga keupdate, harganya juga keupdate. Makanya di sini ada pencariannya nih, where kode barang. Ya, kita gunakan perintahnya bukan select, tapi nanti adalah update. Update tabel barang, set, jumlahnya sama dengan jumlah dikurangi umpamanya 2. Ya. Kemudian saldo sama dengan saldo, berarti saldo yang sekarang ini existingnya dikurangi jumlahnya umpamanya 1000. Nah, ini kan parameter nanti yang Anda lakukan transaksi di sini toh. Yang apapun yang Anda insert di sini toh nanti. Jumlah dan saldo karena itu kan di dalam looping toh. Di dalam looping, ini kan looping nih. Jadi ini nanti looping dulu yang baris pertama, di looping lagi baris yang kedua. Jadi nanti di update tabel barang, umpamanya nanti ada 2 baris. Contoh ini ada 2 baris kan ini. Nih, ada 2 baris kan. Berarti pertama kode barang dulu. Nah, ini ada transaksi 2. Berarti yang M001 itu sisanya berapa tadi? 4. Nah, nanti berarti 4 dikurangi 2. Saldonya berapa? 14.000. Berarti nanti 14.000 dikurangi 7.000, sisa 7.000. Nanti udah looping yang pertama, terus looping yang kedua. Nah, kemudian nanti cari lagi yang kedua. Di sini jadinya M003 seperti itu. Kita bisa tahu M003 keluarnya berapa. Nah, 2. Nah, nanti tinggal diupdate. Wah, wis ana sing teko jam sakmene barang. Coba kayak. Bentar. Oke, nanti bisa lihat di YouTube ya yang bukan nanti saya upload. Tolong diperhatikan. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini nanti ada perintah update stoknya di sini. Ya, jadi ini kan perputaran nih, looping. Nah, jadi ada perulangan. Pamannya di sini ada 2 baris. Kenapa di sini 2 baris? Kalau kita cari kan tadi yang sudah saya jelaskan, di sini kan ada 2 baris. Nah, kalau kita running di sini, nah ini ada 2 baris. Berarti ini dia akan diulang sejumlah 2 langkah, 2 kali. Nah, di sini juga nanti kita memanfaatkan perintah ini. Setelah dia nanti melakukan insert, maka kita lakukan update. Seperti ini. Update-nya di mana? Di sini. Ya, jangan lupa parameternya di clear. Karena nanti di sini kenapa harus kita clear? Karena kita pakai ini nih. Namanya saldo. Ini nanti bisa masalah. Ya. Jumlah ini biarpun ini pakai jumlah ya. Kalau nanti ada yang nama yang sama, nah ini kode barang ini sama kan? Nah, ini nanti jadi masalah. Kalau tidak pakai clear ini bisa ini kode barang ini diganti KD barang atau apa atau kode barang stock atau apa boleh. Ya, tapi kalau ini mau pakai yang sama berarti harus di clear. Setelah yang ini di-insert ya, di-execute masuk ke dalam database, ke tabel, kemudian di-clear lagi biar kita bisa pakai nama parameter yang sama. Nah, ini perintahnya seperti itu. Jadi kita menambahkan, memodifikasi ada satu perintah untuk melakukan update stock. Ya, jadi dicatat tadi. Yang pertama, ya yang pasti ini nanti saya jelaskan. Nah, ini terus yang paling utama sebenarnya ini. Anda nanti menambahkan ini. Ya, sama modifikasi ini, menambahkan parameter clear. Parameter clear-nya ya dipastikan disamakan, jangan sampai nanti
apa namanya, ada yang kurang. Karena nanti bisa jadi error-errornya hanya seperti ini nih. Nah, nama tanggal ini, jumlah ini, Anda tidak clear nih, nanti jadi masalah nih. Ini jadi pakai di atas, kita pakai lagi di sini. Ya, jadi setelah di execute, ya, ini ada execute juga, Anda bisa hapus parameter-parameter yang tidak dipakai. Seperti itu. Ya, setelah ini selesai, simpan penjualan. Nah, khusus nanti diedit, ada sedikit triknya, ya. Saya pada saat melakukan updating, ada updating datanya, transaksinya ini, yang di dalam ini, transaksi detail ini, umpamanya saya mau update transaksi nomor 3 nih, ya, ID jual yang nomor 3. Berarti kan ada 3 data nih. Ini ada 3 data. Contoh ada 3 data gini. Kok saya run di sini? Ini kan ada 3 data. Oh sorry, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Ya 3 data berarti kalau 0, 1, 2, 3. Indeksnya ada 3. 0, 1, 2, 3 atau 4 data. Ya. Atau 4 data. Ini nanti bagaimana caranya melakukan editing? Saya tidak akan nunjuk, ya sebenarnya bisa. Ya, Anda bisa langsung update ke dalam satuan-satuan ini. Ya, langsung update ke beberapa barang yang ada, boleh. Seperti itu bisa juga. Tapi ada kalanya nanti waktu dijalankan, itu kita lihat dulu. Ya, jadi tidak langsung di delete atau diedit. Karena kalau langsung di delete dan diedit, bisa jadi nanti ternyata kita tidak ingin langsung gitu. Kita harus lihat-lihat dulu seperti tadi yang saya jalankan. Contoh seperti ini kalau nanti ada edit. Jadi ada yang bisa langsung edit runtime, umpamanya contoh ini saya mau langsung edit. Nah, ada kayak gini kan. Kalau ini kan langsung edit, wah tak ganti ya. Ini saya mau ganti langsung 3. Ya, ini saya ganti 3, nah berubah. Itu langsung nyimpan ke database bisa. Tapi ada kalanya nggak seperti itu. Ya, nanti dieditnya setelah ini. Lah itu triknya. Nah, nanti kan jadi Anda bisa tambahkan dulu yang lainnya. Umpamanya jangan 2. Yang lainnya umpamanya 4. Nah, setelah ditambahkan baru nanti disimpan bisa. Jadi tidak yang diedit langsung posisi ini langsung update ke jadi live langsung update ke tabel. Bisa seperti itu, bisa enggak. Tapi saya lebih senangnya yang tidak. Jadi saya tampung dulu semua baru saya lakukan simpan. Nah, itu membutuhkan sedikit trik. Triknya apa? Berarti nih di update-nya ini seperti tadi, kalau update-nya untuk tabel jual leader, update-nya tidak masalah. Dia di update-nya tanpa ada embel-embel atau cara yang lain, standar. Update tabel jual nomor nota, tanggal, where, ID transaksinya, sesuai yang ID transaksi yang ada, selesai. Tapi yang nanti jadi masalah adalah di penjualan detail. Ya, penjualan detail. Berarti triknya adalah saya menghapus semua. Ini yang lebih mudah, ini yang sangat mudah. Ya, biarpun kalau pakai framework nanti ada namanya touch itu bisa. Cuma di sini kan kita nggak menggunakan framework. Jadi nanti dia akan melakukan updating data-data apa saja yang dirubah. Ya, kalau nggak ada dia otomatis hilang. Kalau ada dia hanya itu aja yang dirubah. Maunya contoh tadi ada 4 datanya. Ya, ada 4. Ini yang dirubah ini. Kemudian ini tidak dirubah. Ini hilang. Ya, kemudian ini dirubah. Kemudian ada satu baru. Dia nanti udah otomatis tahu. Oh, ini yang dirubah, ini sama nambah baru, ini dia otomatis hilang. Itu kalau kita menggunakan framework. Tapi kalau manual, triknya sebenarnya saya lakukan hapus jual detail. Ya, jadi saya akan delete semua datanya ini dulu. Jadi transaksi ini saya delete, semua ini saya delete, des hilang. Kemudian saya insert lagi sesuai dengan data yang baru yang Anda masukkan di sini. Umpamanya tadi Anda masukkan berapa data gitu, atau hanya yang tadi dimasukkan hanya satu, hanya merubah angkanya saja, atau ada tambahan baru, itu diinsert lagi baru. Itu malah sangat mudah.
caranya lebih sederhana. Makanya di sini ada perintah delete. Jadi saya hapus dulu transaksi yang di delete ini, kemudian di-insert ulang di loopingnya. Nah, nanti di sini ada update barang. Tetapi melakukan perintah itu ada kekurangannya. Berarti saldonya harus dikembalikan dulu. Makanya di sini ada namanya pengembalian saldo. Ya, jadi contoh tadi, umpamanya transaksi ini kita pakainya 2, 2, 1, 5. Berarti 2, 2, 1, 5 ini harus dikembalikan ke saldo awalnya Sprite dulu. Saldo awalnya Sprite berapa? Ya, 4 toh. Berarti nanti ini harus dikembalikan lagi ke sana. Berarti 4 ini ditambah 2. Berarti nanti kembali jadi 6. Ya, kemudian Coca-Colanya 2. Dikembalikan lagi ke tambahkan ke 5. Berarti lalu jadi 7. Saldonya juga nanti otomatis berubah kan. 7 kali 3.500 berapa? Itu dulu. Kita kembalikan sejumlah data yang ada yang akan sebelum kita hapus. Makanya di sini ada pengembalian stoknya dulu. Setelah diupdate tadi semua, maka ini delete-nya nanti dijalankan. Berarti transaksi ini setelah ini tadi kan balik-balik semua. Jadi uangnya sudah di jumlah-jumlah saldonya semua sudah dikembalikan semua, maka di sini kita delete manual. Setelah kita delete manual, kita insert lagi baru. Konsepnya seperti itu. Ya, jadi di sini nanti kalau yang header diupdate biasa, tapi khusus untuk stok karena kita di sini bermain menggunakan stok update data, ya ada update stoknya. Kalau tidak ada update stok ini tidak usah. Ini tidak usah, hanya delete saja kemudian insert. Ya, ininya tidak usah juga, gitu kan? Tapi karena di sini saya ingin Anda ngerti ada tambahan sedikit wawasan kalau membuat aplikasi gudang atau POS ya biasanya pasti ada update stok. Ya, biar bisa lebih cerdas. Ya, di sini makanya saya kembalikan saldonya dulu sama stok, kita kembalikan. Dia loopingnya di mana? Ya, di loopingnya di penjualan detail row ini. Ya, dalam ini toh. Nah, di looping dulu. Seperti itu. Setelah di looping, kemudian di delete. Kalau di delete di sini, data yang tertampung di sini tidak serta-merta hilang. Ya, karena ini kan beda. Beda karena setelah ngambil dari database kan di looping di sini manual. Ya, menggunakannya mana? Kan loopingnya lewatnya ini toh. Form ini kan. Nah, di looping di sini kan. Setelah masuk di looping di sini, dia sudah terpisah dengan apa yang ada di tabel sini. Jadi ada tabel nanti ada perubahan di delete dan sebagainya. Nah, masalah dia terpisah. Jadi setelah nanti makanya di sini kenapa saya melakukan pengembaliannya di dalamnya baris tadi data grid-nya. Setelah dikembalikan, saya delete langsung yang ada di database. Ya, yang ada di database. Kemudian saya insert baru. Apa yang ada di dalam barisnya ini. Ya, contoh nih ya, sederhananya seperti ini. Sederhananya seperti ini. Umpamanya saya mundurin aja lah. Oke, ini yang 6 saya edit. Jangan yang 6 ya, 10. Ini aja dah, banyak. Nah, ini banyak kan? Nah, ini kalau yang kita lihat 003 sama enggak persis? Nah, sama toh? 003 ini kan? Ini kan juga sama nih, 003, ID-nya jual, M012334, Sprite Coca-Cola Pepsi teh botol. Sprite Coca-Cola Pepsi teh botol. Nah, ini kalau saya delete di sini, atau saya rubah ini menjadi 1, nah dia tidak langsung rubah di sana. Ini ada konsepnya langsung rubah ada. Ya, jadi bisa juga seperti itu tadi yang saya cerita, tapi yang real time. Nah, seperti ini. Nah, ini kan berarti sudah berubah nih yang di sini. Hanya posisi di lokalnya saja. Di tabelnya berubah enggak? Enggak. Kalau saya lihat saya jalankan ini. Enggak, masih tetap kan? Karena dia hanya ngambil terus ditampilkan. Nah, pada saat nanti di sini saya jalankan perintah edit klik, maka perintah yang di sini perintah yang di ini simpannya, maka dia akan lari ke edit. Ini diupdate semua penjualannya karena di sini ada perubahan penjualan nih, harganya pasti berubah semua. Ya kan ini berubah, diupdate langsung. Kalau di sini kita lihat transaksinya penjualannya berapa nih? 29.500 jumlahnya 10 kan. Nah, kalau di sini sekarang udah berubah jadi berapa? 22.500 jadinya 8. Ini diupdate dulu. Setelah itu kita looping di sini. Ini kita
Yang tadi kita kembalikan dulu semua, kita kembalikan ya. Kemudian baru kita insert. Oke, konsepnya seperti itu. Ya, kurang lebih. Oh, ini ada salah ini. Saya baru ingat ada kata-kata kembalikan. Kita tidak bisa kembalikan dari data grid yang di row ini. Berarti ini pakainya adalah saya akan melakukan ini cmd. Nah, ini baru ingat saya. Karena kalau kita looping dari ini, row-nya kan sudah berubah, sudah row yang sekarang kan. Berarti kita pakai yang ada benar-benar di database. Select bintang from jual detail seperti ini tadi ya. Baru ingat saya. Sama dengan ID transaksi. Ya. Kemudian data tabelnya mana? TT stok contoh. Ini aja nih. Oh, pakai ini aja lah. Pakai ini aja. Saya baru ingat, lupa saya tadi. Ininya saya modifikasi dulu. Ini saya tutup dulu. Nah, ini saya tutup dulu. Nah, ini tabel jual. Ini samdinya nggak usah pakai. Langsung gini aja. Balikan stok, DT row. Kemudian ininya yang kita ambil. Nah, ini yang kita ambil. Ya, update stock. Tapi kita nggak pakai item. Kita pakainya adalah DT row. Bisa pakai item seperti ini juga bisa. Tapi nanti loopingnya pakai for each. Ya, loopingnya pakai for each. Kita pakai aja yang ini. DT dot rows dot ke i, looping ke i di kolom jumlah. Kolom jumlah to string. Tapi harus di convert. Convert to double apa anu? Double aja lah. Seperti ini ya. Nih. Sebentar, bener enggak? Oh ya, to string ya. Seperti ini. Ya, jadi ini saya rubah sedikit. Saya baru ingat tadi. Ini nanti kalau di anu pasti salah terus nih. Kode barang. Dia tidak sesuai dengan, karena dia nanti ngambilnya apa yang ada di dalam sini. Padahal ini sudah kita rubah. Harusnya kita ngambil benar-benar yang ada di dalam database. Kemudian kita tampung di data ini, bukan yang di sini. Nah, ini jumlah, ini kode barang. Ini kalau nanti masalah Anda bisa convert to double. Ya, seperti ini. Oke. Ya, seperti ini. Ya, ini Anda bisa hapus. Dash. Ya, seperti ini. Jadi dia nanti tidak masalah pada saat nanti kita ngerubah yang di sini, karena dia nampungnya beda. Ya, nanti ada dua data tabel. Ya, satunya yang ini, yang realnya yang kita rubah. Yang satunya ini. Ya, DT. Ya, jadi nanti ada dua tampungan. Ya, nanti di data tabel dan di data grid view. Ya, nanti kita update sejumlah ini. Ya, kalau ini nanti sudah tidak masalah. Ya, seperti ini. Jadi ini nanti kembalikan stok.
pakainya perintah ini. Ya, ini kembalikan stok. Setelah itu kita hapus tabel jual sesuai ID transaksi. Kemudian looping, insert tabel lagi, dan update stok. Nah, ini. Nah, jadi tadi sedikit ya, saya baru ingat tadi. Nah, ini untung saya ingat, kalau enggak Anda nanti ngerubah di sini ya, yang dikembalikan sesuai yang dirubah di sini. Paham ya? Seperti tadi kan contoh di sini harusnya yang dikembalikan kan ini 2215. Nah, tadi kita di sana modifikasi 11. Ya berarti nanti kembalinya ya 11, bukan sesuai yang ini. Berarti benar-benar harus yang apa yang Anda ambil terakhir dijual detail. Terakhir ya, ingat ya, terakhir. Karena kalau sudah yang terakhir itu dimasukkan ke dalam, jadi nanti data yang terakhir Anda ambil, data terakhir yang diambil dimasukkan ke data, ke variabel ya, ke variabel data. Ya, ini data itu berarti mewakili data tabel lah. Kemudian sudah dikembalikan, terus hapus real data di tabel. Nah, ini nanti kan di sini tidak ada hubungannya sama apa, sama yang di sini seperti tadi, karena sudah dimasukkan di sini kan. Setelah kita ambil, kita masukkan. Kalau Anda ngambil contoh apa ya, ngambil permen gitu kan, dimasukkan ke kantong Anda, berarti kan sudah pindah. Ya, jadi sudah pindah seperti itu. Ya, jadi nanti sudah tidak ada lagi datanya yang di database. Ya, mungkin gambarannya lebih tepatnya sih ini kayak apa ya, memasukkan, ngambil data, umpamanya tadi ada berapa data tadi? Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini masih ada. Kita ambil, kita kopikan di lokal. Di lokal itu ini nyimpannya di mana? Di hard disk. Ya, dia nyimpan ini di hard disk. Di hard disk komputer Anda. Tapi kalau di data tabel itu nyimpannya di mana? Di memori komputer. Ya, kalau programnya itu Anda matikan, ya, Anda matikan semua, Anda tutup, terus Anda buka lagi, datamu ini masih ada enggak? Masih. Tapi kalau yang disimpan ke data tabel, seperti tadi ini, simpan ke data tabel ini, ya, programnya ditutup, tidak jadi tadi ditutup setelah masuk ke sini, dibuka lagi, Anda panggil data tabelnya ada enggak? Enggak ada, dihancurkan. Ya, jadi kalau umpamanya, ini contoh nih, kalau saya nulis di sini, tes, ya, kemudian saya hapus. Ini saya Ctrl Z, dia masih kembali. Ya, itu berarti tadi itu disimpan di memori. Setelah itu saya undo, dia kembali. Ini saya belum tutup nih. Belum simpan nih. Kalau saya simpan, berarti dia nyimpan ke database. Tapi kalau saya tutup di sini, saya tutup ini saya tutup. Nah, kan ada pertanyaan, don't save. Berarti dia tidak akan di-commit masuk ke dalam hard disk. Ya, ini masih di posisi memori. Seperti itu tadi ya. Jadi tadi umpamanya isinya tadi ini ya, isinya ini. Saya copy, saya masuk ke sini ya. Contoh. Nah, ini kan masih di memori kan? Sini. Nah, ini. Ini kalau saya tutup, saya buka lagi notepad-nya, ada enggak ini? Enggak ada. Ya, seperti tadi. Jadi saya pindah ke sini lah. Anggap aja tadi ini data tabelnya ya. Ini saya pindah di sini. Berarti nanti saya bisa merubah-rubah apapun yang ada di data tabel. Ya, seperti itu. Konsepnya seperti itu ya. Ya, seperti ini. Makanya yang ada di data tabel, kemudian saya pindah di sini untuk melakukan update dulu. Karena nanti bisa jadi yang di sini itu beda. Kamu sudah nih, contoh ya tadi ya. Contoh. Ini contoh di sini. Ya, tolong diperhatikan ya, sambil konsepnya diperhatikan. Nah, contoh ini setelah saya ambil gini, nah kan di sini. Ini berarti kan sudah dipindah. Pindahnya kayak gini nih. Nah, sudah dipindah ke sini lah kayak gini. Ya, seperti ini. Ya, jadi ada dua tadi yang masuk ke sini sama yang sudah kepindah sini. Jadi kalau nanti ini saya rubah, ini saya jadikan 1, ini jadikan 1, ini saya jadikan 3. Ini sama ini beda.
Nah, ini sama ini beda. Yang ini nanti yang saya jadikan dasar untuk mengembalikan barangnya dulu. Kan masih ada dua. Masih ada dua. Berarti saya kembalikan spreadnya, saya tambahkan 2 dulu. Coca-Cola saya tambahkan 2 dulu. Pepsi-nya saya tambahkan 1. Teh botolnya saya kembalikan 5 kayak tadi. Baru nanti saya update yang ini. Insert lagi yang baru ini. Jadi kan ini sama ini beda kan? Tidak ada perbedaan. Ya setelah kembali lagi berarti nanti stoknya udah berubah. Kemudian di delete. Yang ini transaksinya ini di delete. Kemudian di insert lagi yang baru. Transaksi ini. Nah, insert lagi yang baru beserta ngupdate ke stoknya yang sudah diinsert baru. Ya, analoginya seperti itu. Ya, ya kita nanti bisa coba juga. Ya, contoh saya coba ya. Ada yang error enggak? Saya juga belum nyoba. Ini contoh 1113. Yang atau gini aja. Kita lihat dulu ya. Ya, ini saya kurangin satu-satu semua. Berarti Sprite kalau kita lihat barang. Ini barang, ini tolong dicatat ya. Ya, saya copy aja lah. Harusnya ya ini 4522. Ya, 45222. Ya, nanti akan saya modifikasi ini saya kurangi 1, saya kurangi 1. Ini tetap berarti nanti Sprite dan Coca-Cola harusnya ini hanya berkurangnya 1. Ini harus berkurangnya 1. Berarti nanti stoknya jadi 3, ini stoknya jadi 4. Ya, seperti itu ya. Ya, ini sekalian nih nggak apa-apa, teh botol nanti saya kurangi 1, berarti ini nanti jadinya nambah. Ya, nambah dulu. Nambah dulu, 5-nya dikembaliin dulu. Ya, 5-nya dikembaliin dulu, berarti kan 7. Karena saya ambilnya hanya 4, 7 kurangi 4, nanti jadinya 3. Ya, algoritmanya seperti itu. Ya, itu algoritma tadi. Ya, kita coba aja. Semoga bisa. Ya, oke. Sekarang saya debug biar tahu errornya di mana. Biar tahu errornya di. Oh ya, sedikit. Ini biar nanti enggak ada kesalahan. Saya tambahin namanya transaction. Try. Jadi nanti kalau ada salah dia, nah ini kuncinya. Kunci dari Anda nanti yaitu sebentar. Saya stop sharing dulu ya. Saya lupa, saya cari dulu transaction. Bentar. Transaction MySQL. Transaction MySQL pakainya mana? MySQL transaction. Oke. Oh, ini pertanyaan yang salah-salah. Yang benar mana? Oke. MySQL transaction commit. Solve. Begin. Kita coba aja. Ini kenapa saya menggunakan transaction? Ada enggak ini? MySQL transaction. Nah, itu gini. Jika nanti Anda kalau transaction ini seperti ini. Ya. Kalau nanti Anda update-nya ini, ya langkahnya seperti ini. Jadi update ini, kemudian
nanti update ini, ya. Kemudian di sini ada error, ya. Berarti yang ini tadi, transaksi ini dibatalkan, dia di rollback, ya. Dia tidak akan dilakukan. Kalau Anda tidak menggunakan transaction, ini nanti otomatis diupdate, ya. Ini diupdate, tapi ini tidak dilakukan. Ini tidak dilakukan. Nah, itu jadi masalah. Umpamanya Anda transfer uang 1 juta. Ya, ini kok contoh penggunaan transaction ya. Transfer 1 juta. Pada saat transfer, sudah transfer, terus error di tengah jalan. Ada error sistem lah atau apa. Uang Anda sudah kepotong. Umpamanya transfernya 500.000. Transfer ke saya. Sistemnya error. Saya tidak dapat. Karena tadi sudah melakukan update, Anda hapus 500, kemudian transaksinya di saya tidak masuk, tidak menambah, tapi Anda keluar. Nah, itu jadi masalah. Tapi kalau menggunakan transaction, pada saat nanti kirim error, dia belum sampai ke tempat saya, ngerubah ke saldo saya, ya, tapi ada terjadi transaksi error gitu kan. Berarti punya Anda nanti kan update stok, update uang, dikurangi sejumlah yang ditransferkan. Saya update saldo saya sejumlah uang yang masuk. Nah, berarti kan ada dua tabel yang diupdate. Ya, ada 2 tabel. Kalau menggunakan transaction, yang pertama dan yang kedua harus selesai, harus finish. Berarti ini harus selesai nih, perintah ini sampai sini harus selesai. Ya, baru nanti dia di-commit. Nah, seperti itu tadi. Nanti seperti tadi yang ilustrasinya uang. Pada saat Anda transfer, saya selesai, punya Anda selesai ngirim, tapi saya nggak dapat. Itu nanti di rollback, dikembalikan semua. Sama-sama tidak akan terjadi transaksi. Jadi uang Anda tetap kembali, punya saya belum dapat. Ya, tidak kejadian yang uang Anda hilang, saya tidak dapat. Ya, atau nanti sebaliknya. Ya, saya dapat, Anda enggak keluar uangnya enggak transfer ya. Saya tahu-tahu dapat ya, itu kan jadi masalah. Nah, itu penggunaan namanya transaction. Ya, coba saya kok pakai MySQL transaction di sini bisa. MySQL transaction seperti ini. Harusnya pakai try-catch-nya. Coba satu-satu aja ya. Saya taruh di sini try-catch-nya. Nah, ini saya butuhkan namanya try-catch. Jadi nanti ditangkap ada error, kita coba dulu yang transaksi ini. Kemudian kalau ada error, dia nanti masuk ke ini. Nah, di sini nanti kita taruh namanya rollback, dikembalikan. Ya, saya coba dulu, cari dulu. Saya lupa pakainya gimana. MySQL connection, MySQL trans. Oke, ini. Kemudian begin transaction. Nah, ini nih, start mulainya harus di-begin dulu. Ya, setelah itu nanti di transaction sampai nah kalau ada masalah nih di rollback. Nah, ini dia kalau ngupdate ke 2 transaksi. Ya, ada banyak tabel. Kalau nanti ini berhasil, ada namanya commit. Berarti semua ini akan di-commit. Oh, ini benar. Kamu transfer, saya dapat. Kemudian di-execute, commit. Pada saat Anda transfer, ada error, yes, di sini. Nah, ini kan insertnya udah berhasil. Sampai sini ada error namanya. Nah, sampai sini ada error. Exit query. Berarti ini perintah saya dapat kan tidak dijalankan. Punyamu hilang, aku entuk. Kalau tidak pakai commit, ini berhasil dijalankan. 2 ini. Ya, berhasil dijalankan. Yang ini gagal dijalankan. Itu jadi masalah. Ya, di pemrograman sekarang yang model transaction gini sudah banyak. Ya, sudah harus. Ya, ini ada beberapa database yang support transaction. Tapi kalau database yang pencariannya cepat, kayak contoh no transaction atau model-model yang sekarang kayak NoSQL dan sebagainya, itu dia tidak menggunakan sistem transaction karena yang pasti lebih berat ya. Kalau yang database yang model web dan sebagainya yang untuk butuh pencarian dan sebagainya, Cassandra, NoSQL kalau nggak salah ya, itu kayaknya tidak support transaction. Ya, ini transaction. Jadi ada commit-nya. Jadi di sini terus ini masih disimpan dulu nih di memori tadi. Oh, ada perintah ini nih, tak kurangi sih. Oh, ini ada perintah ini, tak tambah dulu sampai keluar ini commit,
maka dia nanti diupdate benar-benar ke database. Seperti itu. Nah, nanti kalau di sini ini ada error, nah nanti larinya ke sini di rollback. Berarti tadi uang yang sudah distorkan dikembalikan lagi rollback. Ya, jadi nanti sama-sama tidak terjadi transaksi. Nah, ini saya coba pakai ini. SQL connection open, connection SQL transaction. Ya, ini yang penting ini begin transaction, SQL trans. Oke. Ini kok error. Saya tambahin 0 dulu apa? 0. Sebentar. Cannot scope because namanya lokal ya parameter transaction. Scope-nya. Oke, kita coba taruh yang di sini aja. Ya. Oke, terus di sini trans dot my trans sama dengan kok enggak keluar my trans Nah, saya lupa sudah lama enggak pakai ini. Common connection MySQL MySQL transaction. Hanya harus di bawah ya. Oh, astagfirullahaladzim. Di atas ding. Nah, gini toh. Kemudian begin transaction. Begin transaction. Nah, ini CMD. Nah, ini langsung lanjut ini ya. Ini. Ini langsung lanjut ini. Saya copy dulu sampai nih. Saya masukkan di sini. Nah. Jadi ada begin, dimulai di sini begin. Ya. Ini di copy di atas juga ada apa sih? Sorry. Ini di copy di atas juga bisa. Di kelompok ini juga bisa. Oke. Ada error ya. Jadi ada permulaan startnya dulu. Ini start begin. Kemudian terus ini convert. Bentar lagi. Setiap ini ada namanya commit. Nah, commitnya terakhir nih. Commitnya nanti ada skip query seperti my command CMD transaction. Oh, ada CMD transaction. CMD transaction sama dengan trans. Kayaknya butuh ini deh. CMD transaction trans. Kemudian setelah yang paling terakhir ini ada namanya CMD commit. Trans commit. Nah, ini yang membuat dia benar-benar kesimpan. Nah, ini commit. Nah, ini saya pindah sini. Sip. Nah, nanti kalau ada error, nah di sini trans, saya rollback. Berarti nanti kembali semua yang error-error.
Ya, yang error dia kembali semua. Ternyata error. Use on local. Oh, dia lokal berarti harus satu-satu ya. Oke, enggak apa-apa. Kita copy aja. Saya taruh di sini. Nah, error enggak? My trans rollback. My trans rollback. Try cat. Benar toh catnya? Catnya. Try ini di sini. Harusnya enggak masalah sih. Try cat. Nah. Use unsigned local variable trans loh sudah. Oh, stop. Apa iki ya? Mulai di sini ya. Ini tok ya. Lah. Nah, ini berarti naik atas. Nah. Nah, sip. Jadi mulainya harus di atasnya try. Nah, jadi di sini nanti kalau ada error, nanti kita akan coba contoh. Dia nanti tidak akan update. Oke, kita fokus yang tadi. Kita coba untuk editingnya. Ini kenapa saya taruhkan trans? Tadi gambarannya itu ya, sudah sedikit paham ya gambarannya. Jadi nanti kalau umpamanya seperti yang di sini nih, tadi contohnya, nah ini set into di sini ke deposit. Anda mengurangi deposit, di sini menambahkan deposit yang Anda transfer, dia akan dikembalikan. Ya kurang lebih seperti itu. Transaction. Ini update produk, set title, quantity, nah ini sama. Yang transaction intinya seperti itu. Kode implementasi, simple transaction SP. Ya, oke, kita coba dulu. Saya juga udah lama enggak pakai transaction. Tapi semua produk-produk kalau Anda buat pasti harus yang berhubungan dengan update ke banyak tabel, Anda harus pakai transaction. Oke, ini Anda update-nya jadi 4. Harusnya kurang 1 semua ya. Ya, kita coba. Bismillah. Oh ya, ini Anda harus debug di sini biar kita tahu larinya kemana. Ya. Des. Ya, oke, masuk. Kita coba tes, date, masuk, ada error. Terus ini Anda ini ya, debugnya pakai ini ya. Nanti kalau mau kok error, Pak? Nah, coba tes. Ya, jadi sebelum tanya Anda tes dulu. Nah, ini seperti ini kan. Data tabelnya jumlahnya berapa nih? Nah, kan kita ada tampung masuk ke data tabel, data set, jumlahnya berapa nih nanti? Row count-nya berapa? 4 tuh. Nah, 4 toh? Benar enggak 4? Tuh, 2, 3, 4. Oke. Kita lanjut lagi. Jalan lagi, update lagi. Update. Oke, berhasil. Update lagi, muter lagi sampai 4 kali. Update lagi, berarti update barang nih jumlahnya nanti diupdate juga. Update lagi sampai 4 kali. Setelah itu selesai, update selesai, kemudian kita melakukan insert. Nah, delete, tabel jualnya nanti di delete, execute. Lah, ada error lah. Nih, ada error nih. Kalau tadi Anda nggak menggunakan transaction, maka your syntax where ID jual. You have error check manual syntax where ID jual. Nah, ada error nih. Itu pada saat transaksi itu, ini yang diupdate sama ini yang diupdate sudah di rollback. Nih, kita masih sampai sini ya. Kita jalankan terus nih. Nah, ini kembali nih rollback. Paham ya? Errornya seperti itu. Jadi Anda saya kasih triknya langsung. Ya, berarti tadi ada errornya di situ. Nah, itu nanti transaksimu tidak hilang. Ini tidak ke-update, tabel jual tidak hilang, dan sebagainya. Dia akan dikembalikan lagi. Nah, kembali lagi. Tabelnya juga kembali. Kalau tadi tidak seperti itu, ini sudah berubah ini.
Ini tabel jual leadernya ini berubah. Sudah diupdate nih. Tapi karena tadi ada rollback, berarti tidak terjadi apa-apa. Kembali lagi. Ya, nanti coba saya buktiin yang tanpa pakai rollback. Nanti bisa lihat. Delete tabel jual where ID. Oh, delete jual detail ID jual. Delete from. Alih. Coba. Delete MySQL query. Delete from ya. Jangan lupa. Delete lah, betul loh. Delete where clause. Delete from. Nah, ini. Oh, kita ulangi lagi. Ada lagi enggak? Errornya error query biasanya. Delete from, insert into, tabel jual, update. Oke, sudah semua. Kita coba tes. Penjualan. Ya, ini nanti rekamannya langsung saya share sama kodenya. Ini saya coba 1, 1, 4. Oke, saya coba edit. Oke, kita tangkap lagi, kita jalankan, kita tes. Ini larinya program ya. Tapi karena kecepatan, nanti Anda nggak akan lihat ini proses ini. Flash status kedipan mata aja mungkin sudah selesai nih. Nah, ini kita coba masuk ke sini. Nah, ini sudah jalan ya tadi ya, delete ya. Ini kalau saya lihat di sini, datanya ini ada enggak ini? Saya jalankan. Nah, masih ada karena dia belum dikomit ya. Coba saya jalankan lagi. Karena dia belum selesai dikomit. Nah, ini selesai terus update sesuai 4 yang tadi ada di baris di data row-nya ya. Terus. Ini ya, kalau debug ini ya. Step over F10 terus diklik di sini pojok sendiri. Anda nanti bisa tahu polanya jalannya program. Errornya di mana. Nah, ini sudah commit selesai. Oke, edit penjualan berhasil. Oke, ini terus saya sampai di sini. Nah, ada hapus toh, hilang. Kita coba cek. Database-nya tadi barang ini kan 4522. Kalau kita refresh berubah enggak? Nah, berubah toh? Nah, nanti tinggal ini benar apa enggak, tapi sudah berubah. Ya. Benar, karena tadi kan 4, karena kita pakainya 1 kan, berarti dia harus dikembalikan 2 jadi 6, terus diambilnya 1, 5. Tadi kan ini 7, dikembalikan loh 6, nah jadi 3. Ya, nanti bisa dites ya. Seperti itu. Kemudian transaksi jualnya, ini yang tadi nomor 3, ini pasti sudah hilang nih. Otomatis nanti nambah di bawah. Jadi nomor 18, 19, 20, 21. Tidak, coba kita refresh. Nah, oh ini ada yang masalah nih. ID-nya jadi kenapa kita tidak update? Nah, ini jadi masalah nih. Nah, kita bisa cek. Ya, kita bisa cek. Kenapa ID-nya tidak kebawa? Berarti ada salah di program kita. ID-nya tidak kebawa. Berarti di sini insert-nya ID-nya mana? ID jual, get ID header tidak ke bawah. Ini get ID header ini ternyata tidak masuk. Nih ID jualnya. Harusnya dia ID jualnya sesuai dengan tabel jual yang ini. Kalau kita refresh 3 ya, 3 harusnya ini menjadi di sini harusnya 3 sesuai dengan yang tadi. Ya, harusnya yang seperti ini. Kalau di sini tidak apa-apa. Ini tidak bebas mau ini dipindah dan sebagainya ya. Tapi kalau nanti dijalankan, sebentar nanti saya coba bantu cek ID-nya ini kok tidak jalan. Nah, kalau saya lihat di sini penjualannya tetap tadi mana? Ini ya, nomor 3 ya. Nah, sudah berubah 1114 ya. 1114. Kalau tadi kan mana nih? Masih ada catatannya enggak? Nah, ini 2215. 1114.
Ya, sudah berubah. Coba, saya penasaran. Sekarang kita coba lagi. Kita debug lagi. Posisinya debugnya di sini aja deh. Biar cepat. Ininya biar cepat langsung jalan. Ini Anda ambil. Oh iya, ini. Kita butuh ini. Oh, get ID header itu harus di commit ya. Nah, ini masalah ya. Ntar. Dia nggak bisa dapat kalau nggak di commit. Ini jadi masalah ini. Karena dia belum di commit ya. Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa aku nggak ada masukin ID-nya ini? Aku ngambil aja ID transaksi toh. Aduh, ini nggak usah dipakai dong. Ini nggak usah dipakai. Kan saya sudah dapat ID transaksi. ID transaksi kan nggak berubah. Oh, kalau ini kan insert tadi. Nah, ini saya hapus aja nih. Kalau insert awal butuh commit. Tapi kalau umpamanya nanti update, saya tinggal pakai aja ID transaksi. Dah, kita coba lagi. Harusnya sudah tidak masalah. Nah, ini aja deh. Yang banyak mana ya? Ini lagi deh, yang 6 ya. Nah, ini saya ganti 3. Ini saya ganti 3 juga. Oke, 3 sama 3 ya. Oke, kita simpan. Wah, berhasil. Coba ada error enggak? Ada ID yang enggak dapat enggak? Nah, dapat 6. Nah, berarti sudah benar. Barang juga otomatis berubah nih. Tadi ada perubahan apa nih? Sprite dan Pepsi. Sprite dan Pepsi. 5 tambah 2 jadi berapa? 4 dan 3. Ya, oke, kurang lebih seperti itu. Nanti coba di kodenya bisa disesuaikan. Nah, kalau transaksi saya pakai commit coba ya. Ini saya juga belum coba nih. Oke, kita aja langsung rubah aja sekalian. Try catch. Trans bikin. Saya ambil di sini. Kita coba aja. Conclose-nya di situ ya. Conclose-nya ini mana? Oh, conclose di terakhir ya. Berarti tidak usah dipakai. Ini saya ambil tes. Aja bingung ya. Rekamanku ono. Dinikmati aja. Trans. Oke, ini cuma sana aja. Oh, bisa dapat apa enggak nih? Saya enggak tahu ini. Execute non query-nya nanti ini bisa dapat apa enggak? Ya. Coba, kita coba aja. Kita coba aja. Saya enggak tahu nanti bisa dapat apa enggak. Oh, ini trans commit. Nah, kemudian pesannya berhasil. Saya pindah. Nanti kalau buat kalau mau nyontoh ini, buat try catch ini, jangan ditulis satu-satu ya. Buatnya gini aja nih. Try, terus di tab 2 kali. Dah, masuknya di sini. Berarti Anda tulis kodenya di antara ini. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau ada error, dia akan try kan dicoba, catch kan ditangkap. Ini dicoba dulu, kemudian kalau ada error, ditangkapnya di sini. Ini cara untuk menangkap error. Ya, biar tidak masalah. Seperti itu. Nah, ini try di sini. Oke, my trans, begin, trans, turn commit. Ini transnya di rollback. Ya, oke, gitu ya. Oke. Ya nanti nggak usah saya coba buktiin kalau nggak pakai trans ya.
Jadi kalau ini ternyata benar-benar di sini ada yang salah, ini nanti udah diupdate ya, itu sudah pasti gitu. Jadi tidak perlu harus saya jelaskan karena ini sudah ada execute di sini, ini sudah akan dijalankan kalau Anda tidak menggunakan transaction. Ya, seperti itu. Dan ini nanti error, ini tidak akan jalan, jadi masalah. Ini tidak diupdate, ini diupdate, kan jadi masalah. Ya, intinya sama sih sebenarnya. Nah ini salah satunya triknya kenapa programmu bisa handal, tangguh gitu kan, tidak ada error logik. Kalau error kode bisa ketahuan, tapi error logika kan jadi masalah. Ya, seperti tadi. Kok dilihat oh sukses gitu, berhasil. Nah, tapi ternyata pengurangannya salah. Itu berarti error logika. Dan itu masalah. Apalagi kalau sudah dipakai dan sebagainya, itu nanti jadi masalah. Karena tidak tahu errornya setelah dipakai, ternyata kacau semua stoknya. Ini kita coba yang input bisa terjadi apa enggak. Soalnya ini curiga di sini nih dia nggak update. Saya tidak bisa dapat ID nih. Ini saya curiga itu sih. Ya, saya coba curiga. Saya coba aja. Semoga bisa. M001 2. Ini spread ya. Kita lihat sekalian. Spreadnya nilainya 4. Berarti harusnya nanti berkurang 2 ya. Nah, terus apa lagi nih? 004 teh botol saya ambil 2 juga ya. Berarti harusnya berkurang 2. Teh botolnya sisanya berapa? 3. 3 kurangi 2 nanti sisa 1, ini sisa 2. Oke, itu dulu. Kita coba simpan. Oke, udah jalan di sini. Dia dapatkah? Nah, 12. Oke, dapat. Ini bisa. Nah, khusus di insert ternyata bisa. Ya, tapi di edit tadi tidak perlu. Kita pakainya sudah ID transaksi yang sudah dikirim. Nah, ini kan jaminan 12 toh. Oke. Kita tinggal simpen terus. Oke, update berhasil. Ayo jalan lagi 2 kali. Kan ada data 2 kali. Terus sampai commit. Kemudian keluar pesan. Oke, berhasil. Kemudian Anda jalankan terus sampai programnya jalan. Wah, open apa nih? Connection. Oke. Conclusion-nya belum dijalankan. Conclusion. Ya, kita coba. Ini jadi berapa tadi? 2 jadi. Tadi ambil berapa? 2 ya. Nah, 2 sama 1. Iya, betul. 2 kali 3,5 7.000. 1 kali 200. Ya, programmu berhasil. Ya, sudah kok malah PHP. Sudah berhasil. Coba lagi. Kita tidak usah debug. Tadi biar tidak lihat errornya di mana. Kita coba aja. Ya, caranya gitu ya. Debug mau pakai Visual Studio yang lama maupun yang baru semua ada debug. Itu yang untuk memudahkan Anda. Kita coba lagi. Sekarang pakai MM2 2 MM003 1. Ya, kita coba. Ini harusnya update. Nomornya jadi nanti berubah jadi M00 0014. Kalau Anda error. Anda error commit penjualan harusnya konklusnya ya coba nanti kita taruh di atas konklus penomoran otomatis ya. Oke, kita coba dulu ada error enggak nanti. Oh ya, ada errornya bukan di sistem ya. Sorry, bukan di transaksi tadi tapi di pembuatan nomor ini. Berarti konklusnya nanti harus kita tutup waktu simpan. Ini tadi ini kan open apa harus di sini ya konklusnya ya. Konklusnya harus diselesaikan dulu. Harus ditutup. Oke, konklusnya harus ditutup. Oke. Mungkin tidak sampai sini dia. Ya, kita coba ya. Setelah dibuka, dia harusnya sudah buka sendiri loh.
Penomoran otomatisnya kan dibuka lagi tuh. Count open. Reader close. Yuk kita coba. Nah, ini cara ngoding tuh seperti ini, ya. Anda harus mencoba-coba, kayak membuat sebuah patung dari sedikit gitu kan. Makanya tenaga ini dibutuhkan. Ya, jadi ya memang seperti ini caranya. Oke, berhasil ya. Ya, sudah otomatis. Jadi sudah saya rubah tadi. Anda coba-coba. Nah, itu kenapa mudahnya di Visual Studio ini ada debuggingnya. Errornya bisa ditangkap, tahu, asal tadi Anda bisa bahasa Inggris sedikit. Kalau bingung ya diterjemahkan aja di Google kan. Seperti tadi, contoh-contohnya. Oke, jadi ini nanti Anda bisa pelajari. Kemudian saya tambahkan ini satu lagi untuk merubah di sini nih. Ini saya berikan beberapa event ini. Nah, ini event nih. Ada event nih self validate dan self value change. Yang saya pakai yang ini. Validate-nya enggak saya pakai. Berarti nanti Anda pakai ini. Ya ini yang cara paling sederhana. Nanti sebenarnya ada cara lain, tapi ini yang paling sederhana. Anda berikan 3, ya, Anda berikan data grid-nya, data grid view, dikasih 3 atau 2 ya, 2 event. Ya, satu cell remove kalau nggak salah, yang satunya adalah cell value change. Ya, cell remove itu saat ada eventnya, dia nanti dibangkitkan jika Anda melakukan delete. Nah ini row delete baris. Ya, pada saat delete baris, saya memanggil perintah update balance ini. Kenapa update balance ini? Nih, contohnya ini, seperti ini. Jadi, pada saat nanti Anda melakukan perubahan, nih, terutama di laporan penjualan ya. Sorry. Ya, ini untuk edit ya. Untuk editing ya. Contoh aja. Ini sudah masuk expert ya. Jadi Anda harus nanti, ini contoh ini, seperti ini. Ini kan harus berubah nih. Ini harus berubah. Ya, kalau ada value change. Tapi kalau saya delete-nya sementara saya pakai rows, berarti selektornya di sini nih, klik di sini, posisi yang kiri ini ya. Ini kalau saya delete, ini harus diupdate nih. Berarti harus ditambah 2500. Ya, karena ini kan hilang. Nah, kalau hilang berarti, dikurangi 2500. Ya, karena hilang ya. Terus ini tidak jadi 7, tapi jadi 6. Ya, contoh aja nih. Ini berarti berapa nanti? Nah, ini kita delete. Ada del itu. Nanti kalau mau ditambah tombol di sini juga bisa. Atau di sini ada tombol kecil delete rows itu bisa nanti ya. Saya modifikasi. Jadi saya tombol klik di sini. Ini saya del aja pakai keyboard. Ya, harusnya ini berubah, ini berubah. Nah, ini. Nah, ini kalau saya lihat masuknya ke sini. Remove, ini saya klik di sini. Nah, masuknya ke situ. Saya coba delete. Nah, dia akan masuk ke sini. Setelah masuk di sini, dia masuk ke perintah update balance. Update balance adalah fungsi yang kita buat, sub prosedur yang kita buat. Ya, kalau saya masukkan ke dalamnya perintahnya, nih. Nah, dia akan di looping di situ, di looping sejumlah barangnya. Kemudian masuk ke prosedur namanya total yang kemarin sudah saya buat di sini untuk melakukan penotalan ulang lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi di total ulang lagi sampai berapa kali muter nih. Ada berapa kali muter nanti ya sejumlah itu 3 berarti 3 kali muter terus. Paham ya? Seperti itu. Nah, di total ulang makanya nanti kalau Anda lihat di sini nih, nah ini kan berubah nih. Nah, ini di total ulang. Ya, jadi memang tidak semudah itu, otomatis semua itu di coding. Ya, tidak otomatis. Itu namanya Anda coding kan. Program berarti harus otomatis di coding, harus diberikan perintah. Saya del lagi, ini otomatis nanti kembali berarti jadi 5, 16,5 dikurangi 3000. Ya, ini di coding. Kenapa bisa berubah itu di coding? Nah, codingnya di sini. Jadi Anda menambahkan ini 2 ini remove dan cell value change. Caranya gimana?
Nah, kalau untuk caranya, Anda lihatnya di data grid di sini. Ya, diklik aja di sini. Kemudian ada gambar petir nih. Nah, nanti cari yang namanya nih, cell value change. Ya, sambil dicetak, dicatat, di capture ya apa-apa, atau kalau lihat videoku lagi ya. Cell value change sama rows mana row, remove rows. Nah, ini rows remove, menghapus baris. Nah, di sini Anda klik aja di situ. Nah, kemudian di situ Anda harus update balance ini. Ini update balance ini. Nah, kalau untuk perubahan ini, nah ini juga kita coding juga, kita program juga nih. Jika ada perubahan sel itu di mana nih? Ini kan perintahnya jika data grid-nya di selnya ada nilai yang dirubah, cell value change. Ya, cell value change. Jadi selnya itu di mana? Ini selnya itu yang ininya lah, sel. Nah, ini loh selnya. Ya, jadi kalau yang tadi Anda lihat aja contoh selnya itu di mana ini nih. Nih, contoh yang 06 aja ya. Nah, ini coba saya jalankan dulu. Yes. Oh, sorry. Ini saya ini tutup dulu aja dah. Nah, ini. Nah, ini selnya nih. Jika ada perubahan sel di sini, berarti nanti dia masuk ke perintah ini. Dia dihitung ulang lagi. Subtotalnya dihitung ulang. Ya, subtotal itu perhitungan dari jumlah kali harga. Nah, di sini kan Anda nanti masuknya kan perubah sini lah. Nah, jumlah saya ganti 2 kali harga. Berarti nanti jadinya tidak 10,5, 7.000. Kok saya pindah di sini? Nah, 1.000. Nah, ini dihitung ulang lagi nih hitungnya. Nah, ini berarti ngeluping di dalamnya data grid tadi. Jika ada sel yang dirubah adalah sel jumlah, maksudnya item sel jumlahnya tidak nol, berarti kan ada yang dirubah di situ, maka item sel subtotal itu yang mana? Ini subtotal nih. Ini subtotal. Sama dengan ya, perkalian jumlah dan harga. Jumlah sama harga itu mana? Nih, jumlah dan harga. Kalau saya ganti di sini 4, berarti di sini nanti berubah 14. Di sini saya ganti 1, 3. Ya, ini di total lagi, pakainya mana? Update balance. Nah, tetap ada update balance-nya. Itu ya, triknya ya. Ki expert ki, wis untuk aplikasi expert. Nah, jadi nanti bisa untuk tugas akhir atau untuk portofolio Anda, gitu kan. Masih pakai kode saya nggak apa-apa. Ya, oke seperti itu. Kemudian ada beberapa ya, nanti videonya ini kodenya juga saya share, Anda pelajari aja. Di sini Anda lihat, kalau bisa saran saya Anda ngoding buat baru, kemudian lihat, oh ini form load, dipelajari. Anda copy aja enggak apa-apa, tapi jangan serta-merta ngopi segini. Pasti error. Ya, Anda copy aja di sini atau Anda belajar menulis kode. Waktunya lama. Ya, nanti tugas-tugasnya waktunya lama, dicoba aja. Ya, seperti ini. Mau ditulis aja satu-satu. Nah, dipelajari. Ya, seperti ini adalah void yang Anda harus tulis, yang Anda buat. Ya, ini adalah prosedur-prosedur yang tidak ada di program. Anda buat sendiri. Makanya namanya kan nama-nama kita. Penomoran otomatis, total, hapus tekstual. Nah, itu seperti itu. Nanti kalau yang sudah ada ya ini bawaannya. Ini form load. Pada saat form di load. Pada saat button diklik. Seperti itu. Ini nanti juga bisa kalau Anda nanti suatu saat nanti saya coba modifikasi. Untuk ngapusnya jangan di del, tapi di sini. Nah, nanti ditambahin namanya. Ya, delete button, delete detail. Nah, nanti teksnya diganti hapus barang. Nah, nanti dipilih dulu, kemudian dihapus di sini. Pilih dulu, dihapus. Nah, seperti tadi nanti fungsinya juga. Ya, fungsinya jadi sama. Ya, fungsinya sama dengan yang delete tadi. Ya, jadi bisa juga seperti itu. Nah, nanti kalau Anda tambahkan di sini, isinya sama seperti ini. Anda tinggal copy aja nih, umpamanya. Ya, tidak langsung di copy sih. Anda harus ngambil dulu value-nya tadi.
ya yang mana nanti tinggal di update ya, nanti saya akan rubah, saya akan tambahkan ya, intinya hampir sama seperti ini, seperti itu. Kemudian apalagi ya, ini nanti bisa dimodifikasi. Tugas Anda yang Anda coba ya, yang Anda coba itu berarti membuat nanti kebalikannya ini ya, kebalikannya ini. Kemarin kan saya sudah contohkan form 1 ini kan transaksi penjualan, berarti kan Anda membuat pembelian. Laporan ini nanti harus ditambahkan juga laporan penjualan dan pembelian. Nah, penjualan. Nah, di penjualan ini nanti juga dimodifikasi. Ini laporan penjualan. Data penjualan ya. Nah, ini. Ditambah ini edit nih. Tombol edit. Nah, kemudian manggil ini. Ini ada beberapa yang dimodifikasi. Makanya nanti kenapa saran saya Anda buat project Anda sendiri sama file-file yang saya kirim biar nanti tidak sama. Setiap perubahan tahu. Seperti itu ya. Setiap perubahan itu tahu. Oke. Nah, mungkin itu ya, ini sedikit kalau yang versi webnya mungkin saya bisa sedikit lihatkan. Ya, tapi nggak tahu nih nanti kita dapat apa enggak. Di sini contoh aja, ini namanya sembarangan. Ya, itu hampir mirip dengan aplikasi tadi. Kita kasih nama Evercross. Tuh. Nah, contoh aja. Malah ini sudah lengkap nih sampai ke usernya. Jadi nanti ada dashboard sebenarnya. Dan ini ada master barang, sama kan kayak kemarin. Nah, sama kan. Jadi kalau mau ya ini kok diedit ya, di binding juga isinya apa. Kemudian transaksinya juga sama nih. Transaksinya ini barang masuk yaitu penjualan ya. Berarti penjualan, ada penjualan otomatis nomornya. Kemudian barangnya juga sama, Sprite. Ada 1. Nanti update nih otomatis nih. Tapi di sini tidak ada harga. Saya hanya gudang aja. Coca-Cola 2. Nah, contoh ini. Kalau udah nanti ada simpan. Ya. Ada tambahan lagi. Teh botol 1. Kalau sudah Anda bisa simpan. Oke, simpan transaksi. Barang keluar juga sama, kebalikannya. Nah, di sini ada utility-nya. Anda bisa usernya lebih canggih. Lebih canggih. Kenapa bisa lebih canggih? Saya ada daftar role. User ini dia bisanya ngapain aja. Ya, role user, supervisor, sama admin. Admin boleh semua. Nah, bisa permissionnya nih. Kalau nanti si user nggak bisa buat tambahin, nggak bisa. Hanya bisa lihat barang. Ya, kita coba aja user. Ya, nanti di tempat kita, ya nanti kita buat seperti itu juga. Ya, sampai seperti itu. Contoh aja. Dia hanya bisa lihat barang. Kalau lihat barang masih bisa. Saya tambah nggak bisa nih. User does not have the right permission. Anda nggak punya permission. Ya, transaksi, dia bisa. Saya tambah juga bisa. Sesuai dengan rule-nya tadi. Saya lihat daftar user boleh enggak? Enggak boleh. Ya, di tabelnya ini saya tambahkan ada permission-nya. Nah, ini permission-nya. Kemudian user-user siapa aja yang bisa dapat permission-nya. User ID boleh dapatnya ini. Nah, user 3 dapatnya hanya nomor 5, 9. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini yang versi webnya. Nanti mungkin ke depan saya akan buat tutorialnya. Laporannya juga sudah saya buat, laporan barang rekap. Oh, saya tidak punya akses itu. Nanti kalau mau di print tinggal di print, cetak dan sebagainya. Oke, kembali lagi yang tadi. Di sini ada yang ditanyakan sebelum nanti saya akhiri. Ini filenya sama ini saya upload nanti. Jadi saya upload semua filenya hari ini juga masuk ke YouTube. Jadi nanti Anda bisa pelajari. Oke. Ada yang tanyakan, saya stop sharing. Kalau Anda ada, sudah berapa jam nih? Dari jam 11 ya? Oh, merong jam ya? Hari ya? Ternyata ya su ya. Oke, ada yang tanyakan? Sudah mau 2 jam.
jam 11 ya 2 jam kurang lah. Kalau ada yang tanyakan bisa saya akhiri. Absennya jangan lupa sebentar. Saya buat dulu absennya. Sama capture ya. Nanti yang bisa lihat, nah, yang maksudnya yang bisa menampilkan wajah monggo. Kalau yang tidak bisa tidak apa-apa. Nanti saya capture untuk laporan hari ini. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Tanggal berapa nih? Tanggal 6 ya. PPO 2 tanggal 06/06/2021. 1. Ya, enggak dilanjut. Lanjut, saya capture dulu. Ya, udah keluar. Aku dulu rumah tuh ya. Bentar. Oke. Saya capture 1. Tangannya jempol. Supaya gini. Oke, 1, 2, 3. Bentar, 1 lagi ya. Oh, sorry. Tak titip gini sih ya. 1 lagi. Ini tak turunin bawah nih namanya. Oke. Bukti akademik aja. Oke, thank you. Udah ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan nggak? Udah cukup ya? Nanti kalau bingung, japri saya. Kemarin kayaknya ada yang mau saya remote, saya lupa. Ya nanti info aja. Nanti kalau memang ada yang bingung, info aja. Waktunya nanti saya sesuaikan, biar nanti saya bantu remote. Ya, kalau ada yang error. Oke, kalau tidak ada, yang Anda coba nanti, apa namanya, bukan tugas sih. Kalau mau dicoba, coba yang pembelian ya. Nah, berarti versi sebaliknya. Ya, jadi nanti pembelian dan lapor pembelian termasuk sudah. Yang coba transaksi penjualan dulu, diupdate stoknya dulu aja. Ya nanti pembelian saya jelaskan selanjutnya, atau Anda kalau mau nyoba-nyoba ya monggo dicoba dulu. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.